Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Semuanya anak-anak kemurahan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Engkau Tuhan berbicara atas setiap kehidupan kami, biar kami boleh mengerti, bahkan setiap firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kehadiran Kristus membebaskan dunia. Sekali lagi, kehadiran Kristus membebaskan dunia. Puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, kehadiran Kristus membebaskan dunia. Dunia, saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh bumi, seluruh makhluk, seluruh manusia di bumi ini, Kristus datang untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan belajar. Manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terdapat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi setiap kita yang ada sampai pada pagi hari ini, kita diciptakan serupa dengan Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah telah menjadi rusak. Manusia tidak lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah yang mulia. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa kembali kepada gambar dan rupa Allah yang semula? Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan tersebut mengatakan bahwa firman adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sekali lagi, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata bahwa pada mulanya dan adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun kita tidak ada orang yang pernah melihat Allah secara langsung. Namun kehadiran Yesus Kristus di dunia telah menyatakan bahwa Allah hadir di dunia. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18,
Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kehadiran Yesus Kristus di dunia, kedatangan Yesus Kristus di dunia memiliki dua makna. Yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman Allah. Yang kedua, kehadiran Yesus Kristus sebagai wujud yang sempurna dari gambar dan rupa Allah merupakan teladan tentang cara hidup yang ideal bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini memiliki dua makna yang saya catat dan yang saya pelajari. Yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, bahkan seluruh umat manusia yang berdosa dari hukuman Allah, yang seharusnya setiap kita yang berdosa, seharusnya kitalah yang menerima penghukuman. Tetapi Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk membebaskan kita dari segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dan yang kedua, kehadiran Yesus Kristus sebagai wujud yang sempurna dari gambar dan rupa Allah merupakan teladan tentang cara hidup yang ideal bagi seluruh umat manusia. Puji nama Tuhan. Dan seharusnya manusia tidak boleh hidup serupa dengan dunia yang jahat ini, melainkan hidup serupa dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah menjadi teladan yang sejati dan sempurna yang patut kita tiru di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini adalah nasihat yang Tuhan katakan. Kalau kita boleh sama-sama lihat di Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, setiap kita yang telah dipilihnya dari semula, kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu terdapat di Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Kelahiran Yesus Kristus jelas sangat penting bagi manusia. Sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan Yesus Kristus tidak datang ke bumi, tidak lahir ke dunia ini, maka setiap kita yang berdosa, kita sendiri yang akan menerima, kita sendiri yang akan menanggung hukuman dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, kelahiran Yesus Kristus sangat-sangat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia, baik sebagai juru selamat maupun sebagai gambar dan rupa Allah yang harus diteladani. Namun, ternyata bahwa orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa mereka tidak mau menerima Yesus Kristus? Ada banyak alasan yang bisa dilontarkan, ada banyak alasan yang bisa diucapkan oleh manusia dengan segala pemikiran mereka yang terbatas, yang hanya memandang berdasarkan kehidupan mereka sendiri, berdasarkan pemikiran mereka sendiri yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga manusia tidak mampu melihat Yesus Kristus sebagai pribadi yang ilahi,
Dan sekarang, pertanyaan yang terpenting adalah dalam kehidupan kita. Apakah kita telah menerima Yesus Kristus? Karena Alkitab memberikan janji, firman Tuhan memberikan janji, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terdapat di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, tidak hanya untuk menjadi juru selamat kita, tetapi Dia juga datang untuk menjadi teladan yang sejati bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Yaitu semakin hari baiklah kita semakin serupa dan segambar dengan Allah, mengikuti karakter Allah, mengikuti karakter Yesus Kristus, karena Dia telah datang menjadi teladan bagi kita. Tapi mari kita jauhkan kehidupan kita dari hal-hal duniawi. Bahkan firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita bersama-sama kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap terus menjadi serupa dan segambar lewat karakter kita, lewat setiap tingkah laku kita, lewat setiap perkataan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh kembali menguatkan hati kita dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang kembali menegur kami. Kami sadari Tuhan bahwa kami terlalu istimewa di mata-Mu, kami sangat berharga di mata-Mu, sehingga Engkau datang Tuhan ke dalam dunia ini, Engkau datang dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami. Sebegitu berharganya kami Tuhan di mata-Mu, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu untuk datang di dunia ini. Bahkan terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi teladan yang sejati dalam kehidupan kami. Ajar terus kami, tuntun terus kehidupan kami, biarlah kehidupan kami semakin hari boleh semakin seturut dan segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Pimpin terus kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.